Ada sebab karakter manusia itu berubah. Jadi kalau ada kawan-kawan kita dulu 20 tahun, 15 tahun dulu masih bagus dia, elok dia, tiba-tiba udah makin tua, makin parah, ada sebabnya itu. Inilah kaji kita. Pertama, wal wilayah. Pertama lingkungan. Lingkungan dulu dengan sekarang jauh. Beda kali. Kalau dulu tak diajak pun dia mengaji. Lewat kita pakai baju berkenang, ngikut dari belakang. Sekarang awak ajak dia tak open. Luan lah katanya. Kirim salam katanya. Betul luan kirim salam. Coba. Lingkungan. Lingkungan mana? Semua. Lingkungan rumah tangga, lingkungan keluarga, lingkungan pengajian, lingkungan la taghtarra. Apa? Jangan kau tertipu di mana kau duduk bersama seseorang. Kenapa? Niat awak baik, bisa awak yang tak ditariknya menjadi buruk. Muhammad ini Bu ya. Hati-hati kita. Makanya ibu bertahan sampai 30 tahun ini, Bu. Ibu lah yang mempertahankan lingkungan pengajian begini. Jangan negara orang satu orang tinggal pengajian nih. Itu yang banyak sekarang. Dikomporinya orang jadi tak mengaji awak. Betul, Bu? Wah, Yang dulu dia tak paling ikut-ikutan, tiba-tiba karena kawan ikut campur. Dulu tak open dia macam mana uang pengajian, dari mana uang itu. Karena kawannya tukang begitu, ikut dia begitu. Makanya ibu di sini Bu, carilah kawan yang merubah lingkungan kita lebih baik. Yang dulu awak tak mengaji. Kalau ada kawan ditunggunya awak depan pintu rumah harus mengaji. Inilah sahabat yang baik. Ayolah kak. Aku tidak pada hantu kali aku. Ayolah kak. Kalau enggak datang kakak siapa lagi? Kita yang udah sunyi kita loh kak. Udah banyak yang ninggal anggota kak. Dulu rame. Enggak datang pun satu orang dua orang masih nampak rame. Sekarang kita tinggal 30 enggak datang 28 pun enggak datang semua. Ayolah. Ditunggunya kita orang baik itu. Ditunggunya depan pintu rumah. Awak buka goreng, ayolah, ya Allah belum pikir-pikir juga kau. Allah, ayolah kata. Ayolah kak, datang dia kemari. Walaupun enak yang saking enaknya Bu mengaji ini tenang. Saking tenangnya pengajian ini banyak orang tidur. Itulah tenangnya pengajian. Aku biarkan waktu tidur. Itulah ketenangan yang paling nikmat. Di rumah tak bisa dia tidur. Banyak cucunya, bisingnya luar biasa. Begitu pengajian, baca tahtim di sebelahnya. Mulai oyong. Tertidur dia. Habis ceramah, nyambung tahtim, habis ceramah. Habis ceramah, pulanglah ustaznya. Ditanya sebelah, udah siap ceramah? Udahlah, cepat kali ceramahnya. Kau yang lama tidur katanya. Bilangnya aku cepat ceramah. Wilayah, ya kan? Cuma ada tengok di ujungnya. Imma apa katanya? Wa 'alal khulata, bisa-bisa lingkungan pertemanan. Kalau teman awak tukang menghibah, sementara kita hanya pendengar, besok akan tukang menghibah kita. Sekarang masih gini-gini aja kita. Besok kawan enggak apa-apa, cerita aja. Lama-lama awak yang tukang cerita kayak dia. Lingkungan teman itu merubah karakter kita. Kalau baik kawan awak tukang mengaji, pasti mengaji. Kalau kawan awak mohon maaf ikutlah kemana-mana, ikut solat tasbih, zikir akbar, pasti ikut. Tapi kalau kawan awak suka tiktokan, kan mulai itu kan, hanya dia. Semua itu dia jadi kawannya itu semua. Kacau ini. Jadi imma min tab'in wa imma min diqin sadrin. Tradisi yang buruk akan menghancurkan lingkunganmu, apalagi ketika hatimu juga ketika itu sempit. Kuda sempit hati ini, Muhammad, semua tak nyaman kita di mana kita tinggal. Gelisah, resah, was-was, suntuk, marah, merepet. Kenapa? Lingkungannya tak nyaman. Contohlah ya, Muhammad, lagi sholat awak, lingkungan awak tukang begitu, nggak nyaman. Allah. Tuhanku. Allah. Nanti ditegur anaknya, anak dia lawan-lawan awak. Diingatkan nanti anaknya, mamaknya pula jamba-jambaan sama awak. Kalau mamaknya yang marahi anak kandungnya. Kau jangan kau ribut. Wah itu merepek loh mak. Kau yang salah. Orang lagi sholat maghrib pula recok pula kau. Kau yang salah. Tak sekali kena. Kalau sekarang, siapa saya bilang?
Wak Seri, sini. Wak, Kak, mikir kakak ya. Kalau nggak senang kakak sama anakku, jangan sama anak, sama aku. Sama aku. Itulah mohon maaf, karakter itu. Sudah sempit hati, ditegur pun dikasih masukan, marah. Ke Oka, minta izin lah Kak ya. Memang anakku ini payah dibilangi Kak. Minta maaf aku Kak ya kalau mengganggu kakak tadi waktu sholat. Iya nggak apa-apa. Bilangin, iya Kak. Awak di bersih sini kau. Itu aja kau. Pak sekali kaki itu. Dulu begitu. Kalau sekarang gara-gara anak pembelaan kita terlalu besar, mohon maaf yang terjadi, awak pun nggak usah jauh-jauh. Inilah sekolah ini. Sekolah ini. Diajari anaknya baik-baik di sekolah ini. Ditegur anaknya, bisa-bisa guru yang mengajarkannya pun mau dipenjarakannya. Cobalah. Kenapa? Hati sempit. Awak mengajarkan anaknya. Namanya anak-anak. Mohon maaf, saya udah pengalaman ngajar SD. Allahu Akbar. 6 tahun aku ngajar SD. Tiap hari naik tensiku bandalnya luar biasa. Wih, ya Allah, betul. Awak bukan memukul, suara awak terlalu kuat. Wah, menangislah anaknya. Malah ya Allah bapak. Mengadulah anaknya. Pak Ustaz, bapak sini ku bayar. Lantem wali murid sekarang. Aku kemarin ku bayar. Anakku ini nggak pernah ku apa-apain. Kalau nggak salah ku penjarakan kau nanti. Aku udah pernah begitu. Berhenti aku langsung. Timang dipenjarakan, aku kupikir. Sakit jadi guru ini, betul. Dulu lingkungan sekolah tak begitu, kan? Yang penting Bu, saya titipkan anak saya sama Yayasan Hikmatul Fadilah, silahkan terserah gurunya. Yang penting anakku jadi orang. Begitu dulu. Makanya banyak yang jadi. Sekarang serba salah. Ditegur nanti gurunya, awak pula tertekan. Enggak ditegur nanti gurunya, habis murid. Semua salah. Berpindahan murid-murid itu. Hilanglah proyek, anggaran pun kuranglah. Ini maaf itu. Jadi kita yang merubah lingkungan itu. Jangan kita terpengaruh dengan lingkungan. Kok lingkungan awak tukang menggosip, tukang cerita di luar, jangan keluar awak. Kenapa rupanya? Dibilang orang sombong, lantaklah di situ. Timbang aku yang rusak. Begitu. Coba saya tanya Bu, jujur Bu ya. Ibu singgahlah Kak, satu gendangnya. Kalau singgah aku mencakapi orang. Kalau enggak singgah aku dibilang orang sombong. Mari Ibu pilih. Nggak usah singgah. Biarlah dibilang orang sombong. Pertama-tama memang lain ceritanya itu. Cerita nanya, macam mana kabar Kak? Ya Alhamdulillah. Mulailah merembet. Tahu Kakak si Ani. Yang mana? Si Ani sama lakinya. Lagi masalah. Woi, lagi masalah. Yang mana? Ani, yang satu pengajian kita. Ya Allah, dia masalah. Oh iya, mulai digali-gali itu. Lah. Nah, ini maka jangan pernah merendahkan orang Bu. Adanya orang pendiam bukan berarti tak berani. Singa ditakuti karena diamnya. Anjing ketika menggonggong jadi mainan. Jadi jangan Ibu sepele sama ibu-ibu yang enggak banyak cakapnya. Diam. Begitu sekali dicubit, awak pun ditelannya. Banyak begitu. Jadi orang yang banyak cakapnya merendahkan kita, biarkan. Orang yang membuka aib kita yang sama dia lakukan, biarkan. Yang penting apa kata ulama? Hunaka may yus'adun nasa fa aina ma dhahaba wa hunaka may yus'adun nasa idza jahaba. Katanya, usahakanlah kau orang bahagia ketika kau hadir di mana kau ada. Tapi jangan sampai orang bahagia ketika kau sudah tidak ada. Wallahu akbar. Dalam ini kan Bu. Usahakanlah ketika awak di mana ada orang bahagia. Jangan sampai udah tak ada awak baru orang bahagia. Kehadiran pengajian ini membuat kita bahagia. Jangan sampai satu-satu kawan kita meninggal baru kita bahagia. Udah meninggal waktu cocok kali. Dialah perusuh salam ini dari takut. Semua salah sama dia. Gak gini salah, gak gini salah. Iya, memang gak panjang dia, memang asik marah-marah aja. Betul. Oh iya, dua orang ya kayak gitu di sini, 2 orang. Oh iya, satu lagi siapa? Kau. Pucat. Satu udah meninggal, satu lagi kau. Hati-hatilah kau.
Mohon maaf ya, maka ibu kami ini Bu, jangan suka merendahkan. Makanya ada kata ulama, la ta'ib ahadam minhum bima fika. Apa katanya? Jangan kau mencela aib yang kau miliki sama dengan yang kau caci. Apa Muhammad? Dibilang awak Muhammad banyak dosa, awak pun banyak dosa. Ya kan? Anak dia pemakai narkoba, anak awak pun bandalnya. Kenapa awak kucilkan dia? Lakinya gatal, laki awak pun kayak laki kawan awak. Kenapa kita rendahkan? Itu hidup. Semakin Muhammad, saya lah pribadi Bu, jujur-jujur aja. Ustaz ini payah ini ceramah. Kalau kesana segini honornya baru dikasih. Nah gini, yang ngomong tuh pasti ustaz yang sama kayak saya. Orang menjelekkan sekolah ini, pasti yang sama-sama punya sekolah. Di mana anakmu sekolah? Hikmatul Fadilah. Mahal lah ya? Lumayan. Wih, uang masuknya. Pasti yang punya sekolah yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Takut dia direndahkan gara-gara orang tahu kelemahannya. Jadi apa? Dikorbankannya orang lain demi prestasinya. Salah. Besarkanlah orang lain, Allah akan membesarkanmu. Jangan kau rendahkan orang lain, Allah yang menjatuhkan derajatmu. Selesai perkara. Ya, Muhammad, kadang-kadang macam mana Ustaz? Oh, macam kami lah Bu. Macam mana Ustaz ini? Oh, enggak ada ilmunya itu. Ketawa-ketawa aja itu. Kenapa kalian pakai penceramah kayak gitu? Pasti ustaz yang ngomong begitu. Ustaz ini Muhammad, tukang kawin ini, banyak kali bininya, lakinya. Kenapa kalian pakai penceramah? Pasti ustaz yang nyampaikan itu. Nah, jangan rendahkan. Allah yang mengangkat derajat kita. Saya pernah begitu Bu. Saya pernah satu wilayah ceramah, ada yang bilang harus sekian baru saya mau. Ternyata diundangnya, tak segitu pun datang aku. Kenapa Bapak tak? Iya, ku telepon ustaz ini dari Medan. Ustaz kenal sama ustaz ini? Enggak, tanda saya. Oh itu payah itu kalau ke daerah. Suka sekian baru dia mau. Yang ngomong tuh ustaz. Maka ibu kami pun begitulah Bu. Jangan ibu resah. Jangan ibu merubah karakter ibu. Mau dibilang orang banyak peraturannya. Mau dibilang orang banyak uang masuknya. Mau dibilang orang tinggi mohon maaf bayaran SPP-nya. Lantak kaulah. Yang penting sesuai dengan prestasi yang kami tonjolkan. Selesai. Nyaman ibu. Kalau pikir-pikir, oh iya ya. Makanya berkurang 20 tahun ini ya. Gimana lah ya, ya Allah. Kalau kurangin nanti tahulah guru pun mau sejahteranya. Kalau enggak sejahtera guru enggak mungkin dia enak mengajar. Allahu Akbar. Gimana? Stres awak. Lama-lama setruk mati. Gara-gara dikucilkan orang. Nikmati aja lah Bu. Nikmati aja. Saya begitu saya Bu. Dibilang orang ceramahnya pun lawak-lawak aja. Lantak kau yang penting lancar jadwalku, penuh jadwalku. Aman aku. Selesai. Iya kan? Mama yang bilang ustaznya ceramah lawaknya aja pasti tak pandai melawak itu. Hati-hati lah itu. Aku begitu aja gajiku. Apa yang penting kali? Yang penting lancar, aman. Setoran lancar. Lalu itu. Kalau dipikirkan cakap orang nggak siap-siap kita. Awak mengaji dibilang orang pasti ada yang soalim. Betul nggak Bu? Awak nanti Muhammad zikir akbar, salat tasbih bilang orang sok suci. Semua salah. Jadi jangan ibu pikirkan itu. Lanjut. Bagaimana mungkin kita berhenti melakukan kebaikan karena kucilkan orang, maka dia akan semakin bangga merendahkan kita. Ternyata aku bilang kayak gini. Oh, makin marah, makin dibuatnya itu. Tapi orang yang mengkucilkan kita, kita jawab dengan diam, lalu kita berbuat dengan lebih baik lagi, stres dia. Makin rajin pula dia mengaji. Allah. Kemana lagi gak ngaji? Oh. Ya, apa dapat kakak mengaji? Banyak dapat di situ ya tahu. Dapat kue, macam-macam di situ. Dapat amal, dapat kawan, macam-macam. Dah. Ibu kami Muhammad ada itu. Maka ketika dikucilkan, maka jangan heran. Orang yang tak ada karakter imannya, pasti dibunuhnya kita. Aku lucu hanya humoris, tapi kita punya harga diri. Hati-hati. Jadi jangan ibu cangka orang di sini ketawa-ketawa, nggak punya harga diri. Diam-diam dia Muhammad penakut. Enggak. Dia diam hanya untuk sebatas mana kau kucilkan aku. Begitu kita Bu. Jadi Muhammad dikucilkan silahkan, tapi jangan kau rendahkan. Betul nggak Bu? Kau rendahkan aku, maka ya tengoklah anjing. Makin dilempar makin menggonggong. Kok bunyi-bunyi. Pak, kok. Makin dilempar orang. Singa, belum bunyi dia, matanya ngelirik. Itulah dia. Oh ya, jin. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Kapan karakter orang berubah? Ini yang banyak ini. Ini yang banyak. Al-ghina. Ketika mendadak kaya. Berubah itu. Orang yang kaya betulan, biasa-biasa gayanya. Orang yang baru-baru kaya, luar biasa gayanya. Aku menengok orang kaya yang betulan, biasa-biasa. Gayanya biasa, bajunya biasa, tasnya biasa. Makan dimanapun dia, iya. Awak yang baru kaya, kemana? Aku nggak bisa kok kalau makan kayak gini, apa? Lidahku nggak terasa. Kalau cindilaras, ayam penyet Jakarta, baru nanti apa lagi, Pak Sito, yang apa, barulah cocok. Makanya kata omak aku ini, Bu, deal. Ya, Mak. Kalau dulu orang payah cari makan. Payah cari untuk makan. Tapi orang sekarang banyak sok kaya, payah cari tempat makan. Beda nggak itu, Bu? Beda lah. Dulu apa yang ada sama, walaupun dia kaya, sayang. Dipanaskan nasi itu pakai apa? Pakai dangdang. Orang kaya betulan. Diolahnya, kalau tak bisa masak, dikasihnya bebek. Tak dia buang. Orang kaya sekarang, oh ya Muhammad, oh gaya tampung, oh Tuhanku. Aku bukan memuji ibu, Bu. Jarangnya ada orang kaya udah banyak duit masih mau kayak gini-gini. Jarang. Biasanya siapa gabungannya? Mama muda, mamut sama macan. Wow, mama cantik. Ada dulu pengajianku, Bu. Itulah namanya, macan. Mama cantik. Goyang juga imanku. Berhenti aku di situ. Apa tidak? Mengajinya di kafe. Tanya Mama, ngajinya di kafe, di resto. Ya kan? Awak datang bersarung-sarung. Yang paling sedih, aku tak begitu gayaku. Orang nanti habis mengaji karaoke. Ayo Ustaz, tak begitu modelku. Lebih enak aku mengaji begini. Orang-orang tua nyaman. Beginilah gayaku. Nggak bisa kubayar, Ustaz. Dibilang panitianya, Ustaz jangan pakai sarung lah Pak Ustaz. Ini kan kafe, pakai celana lah. Longgar, naik, celana aku itu. Itu yang saya bilang tadi, gayanya. Yang kita kaji ini bukan berubah karakter orang gara-gara mendadak. Kenapa? Karena kawan dia tadi pengaruh lingkungan kaya. Makanya pengaruh di atas ini. Kalau kawan awak orang biasa, nyaman awak di mana? Tak pala sungkan awak tas awak begini harganya. Tak pala tak sungkan awak jilbab awak harga 30-an. Kenapa? Karena lingkungan teman-teman awak mengaji karena Allah bukan karena gaya. Itu yang saya maksud, Bu. Kenapa? Karena tidak karakter kita. Kan itu tadi bukan. Kaji kita kan karakter ini. Kalau karakter awak seorang kaya, mengutang pun dia jadi gara-gara gaya. Muhammad. Makanya saya bilang, Ustaz kok tahu yang kualami, yang kusampaikan. Awak ke Rantau Perapat, dari Medan Rantau Perapat, mohon maaf ya, paling 6 jam. Tapi karena capek, lelah ceramah sendiri, ku isi limpul minyak tu solar, ku singgahkan di simpang kawat. Ku setel mobil tu, tidur aku di dalam. Kenapa? Memang begitu awak dari dulu. Jangankan mohon maaf pakai mobil, pakai bus pun awak dulu di emperan masjid bisa tidur. Begitulah dia. Makanya kalau ada orang kaya masih mau makan seperti yang makan ketika semula dia tak punya apa-apa. Inilah yang Muhammad. Yang Muhammad ibu kami jangan berubah, Bu. Ibu sekarang udah punya kampus, punya sekolah, mahasiswa banyak, murid banyak. Kalau masih mau ibu duduk sama, makan sama, bercengkerama. Inilah yang pantas kita contoh. Iya pula ya. Adanya orang dulu Muhammad waktu tak punya apa-apa, ramah kali, sehat Kak, sehat. Begitu kawan tak bisa dijumpai. Kakak di mana Kak? Nggak sempat, lagi Jakarta, nggak sempat. OTW. Udah. Iya. Iya. Kalau nggak cocok, nggak mungkin dipanggil ibu kamu kemar ceramah, bukan karena cocoknya ini. Iya. Mohon maaf loh ya. Jadi jangan berubah. Jadi ibu pun minta tolong kaya. Udah kaya Bu sekarang, biasa aja. Nikmat kali karakter begini. Tak dipaksakan awak biar nampak cantik. Tak dipaksakan nampak biar kaya. Biasa aja. Yang penting bajuku nyaman, kurasa. Walaupun semeter 40.000, uang jetnya 320. Walaupun kadang-kadang lama siap, kadang-kadang tuang jetnya bermacam-macam. Kadang-kadang begitu kita. Kalau ibu paksa kawan ibu yang kayanya tak sama dengan kita. Tak sama, kerja laki ibu masing-masing. Ada lakinya pegawai, golongan 3A.
Ada yang lakinya eselon 2, makanya dia pakai arisan, mohon maaf 1 minggu 2 juta. Aku mohon maaf, Bu, sering laku begitu. Yang pengajian macan tadi itu, yang macan tadi itu. Coba lah, aku Bu ya, nyewa resto dia berapa juta? Narik dia 20 juta. Ini coba kita hitung-hitung, Bu. Ini begini kali-kali kita. Nariklah dia arisan 20 juta. Nah, membayar KP nggak kemana 5 juta. Membandari kawannya makan karena narik nggak kemana 2 juta. Udah 7 juta. Gaya, selfie. Pulang yang dibawa berapa? Tinggal 12 juta. Sementara narik tadi 20 juta. Karena kalau tak dibuat di KP, dicakapi kawan, terpaksa di KP. Sama saja kita menghamburkan duit. Coba buat di rumah. Alhamdulillah orang tahu rumah hawa. Awak pun pesan, alhamdulillah masak bisa sendiri, nyaman awak, mau jam berapa pulang nggak curiga suami, nikmat. Tapi karena gaya kawan-kawan awak, arisan suka di kafe, ikut lawak, terakhir tersiksa. Begitu itu hitungannya, Bu. Makanya Muhammad sekarang, makanya banyak begitu. Ketika dia kaya, oh ya, makan pun nggak mau lagi dia yang sembarangan. Aku nggak cocok, gue nggak apa, yang punya Jakarta, lain lidahku. Kalau lamongan-lamongan ini, apa, agak keras. Atau lagi apa, lain belacannya, nggak cocok. Bibirnya itu, pala kali aku nengoknya itu. Samanya ayamnya kalau ibu singgah di Cendelaras. Kalau ayamnya berkaki 3, mau aku singgah di situ. Kakinya 3, tangannya 2. Begini-begini. Minyak goreng juga yang menggorengnya. Kuali juga tempatnya. Di mana mahalnya? Gayanya punya nama Cendelaras. Awak makan di Lamongan sepuas-puasnya paling keras 25.000. Tapi makan awak di Cendelaras tambuhnya aja 5.000. Air putih 2.000 air putih. Udah kena aku. Air putih 2.000 ku tengok. Mak 2.000 air putih 2.000. Kalau dikeris sampai gembung pun aku nggak bayar ku pikir. Betul, Bu? Gayanya semua ini. Makanya saya menasihati ibu untuk diri saya ini. Kan, makanya dia bilang, oh iya pula ibu nih ya, dari dulu mulai orang tu tak punya sampai sekarang punya, tak berubah ibu itu. Alhamdulillah. Kalau udah begitu kata orang Bu, berarti kita jadi contoh. Kan, Muhammad. Tapi sempat awak berubah ketika udah jaya, makin punya segalanya, tak bisa dikunjungi. Di rumahnya pun awak tak bisa jumpa. Seminggu sekali pun dulu mengaji tak Muhammad, masih tak ada waktu. Sibuk semua. Berarti karena kayamu berubah karaktermu. Dah, yang ke berapa lagi, Bu? 3. Yang keempat, apa yang merubah karakter manusia? Yang keempat, ini pula yang banyak. Al-faqru, miskin. Ini juga bisa merubah karakter orang. Allah, sembahyang pun awak. Begini-gini aja nasib awak, biar tahu kau. Biar Allah, Tuanku. Ada orang tak sembahyang, kaya. Nasib gitu. Merepet dia di situ. Betul nggak, Bu? Kan, cobalah, awak yang rajin sholat, buka, tengoklah, Bu, tengok kita contoh. Di sini, ini amplopku ini, Bu ya, biar aku kantongi maksudnya. Coba, di sini jual gorengan, sama-sama jual gorengan, tapi tak sama rezekinya. Kereta orang singgah di kedai wak ni, tapi belinya di kedai wak sebelah. Kalau dia tak punya iman, pasti marah dia. Pasti marah. Parkir. Tapi korang yang punya iman, biarlah. Biasanya pun orang singgah di kedai orang, belinya di tempat kita. Namanya rezeki. Hari ini bagian dia dulu, besok bagian kita. Inilah yang luar biasa. Miskin pun dia tak laku jualannya, rendah hati orang. Tapi orang yang tak punya iman, ya Allah, parkirnya sama awak, sampah sama awak, belinya sama orang. Oh Tuhanku, nasib. Halah Tuhan, bukan gara-gara Jokowi ini. Kena Jokowi. Apa urusannya sama Jokowi? Makanya kasihan aku nengok Pak Jokowi. Asyik dicakapi orang. Lontongnya nggak laku, Jokowi disalahkan. Coba. Jadi izin. Muhammad, Bu ya. Jadi saya berharap ibu kami, Muhammad. Allah tahu itu, Bu. Dengarin Ibu. Allah tahu itu. Kalau aku kayakan kau takut, aku sombong kau kayak Sa'labah. Karena Sa'labah dulu, ketika dia punya kambing satu, tak tinggal ibadahnya, walaupun terlambat. Begitu dihadiahkan Rasulullah kambing yang sedang hamil, beranak pinak. Makin tak sempat lagi sholat berjamaah bersama Nabi. Berarti
kau tak bisa jadi orang kaya. Karena kau kaya, kau jauh dari Tuhan. Maka mohon maaf, tengok tukang-tukang beca. Dengar Bu ya, nikmatnya makan bukan karena menunya, tapi karena lapar. Nikmatnya tidur bukan karena merek spring bednya, tapi karena ngantuknya. Coba, apalagi Bu? Nikmatnya apa? Nikmatnya berteman bukan banyaknya, tapi yang mengerti dengan keadaan kita. Banyak kali pun kawan awak belum tentu senang. Kenapa? Beda-beda watak. Maka berkawan awak, makanya Bu, jangan lagi ungkit-ungkit kalau ibu sekarang tak kaya gara-gara menikah sama bapak. Ini kadang-kadang biar tahu bang, waktu gadis dulu bang, banyak yang datang sama aku, banyak kali bang. Pegawai ada, polisi ada, PNS ada. Cuma nasib aku lah sama awak, bang macam mana kita tahu bang. Kalau dulu bang, waktu SMA aku bilang cantik, ya Allah Rabbi semampai, Allahu Akbar. Sekarang abang tengoklah, kembang kayak gorden kalau jalan udah tahu apa. Tak bisa begitu. Belum tentu ibu dulu pernah suka sama laki-laki, dia sekarang kaya menikah dengan ibu kaya ibu juga. Belum tentu itu. Ya kan? Makanya sekarang Allah tahu. Ingat ceramah iya pula ya. Kenapa nggak kaya-kaya kita? Iya Allah uji. Ayahku aja miskin nggak pernah taat sama Allah, apalagi kaya. Kau tengok ayah kau. Susah begini aja kita sholat tak pernah ayah kau. Ya kan? Puasa tak pernah. Orang puasa dia merokok. Mungkin lebih baik kita miskin nak ya. Kenapa? Takut mama makin parah nanti kalau kita kaya. Ayah kau jangankan merokok, pasti pakai narkoba. Mainlah berjudi. Miskin aja dikala nggak tahu diri, masih mau main skater, beli chip. Itulah kadang-kadang mama. Jadi bukannya pun jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh badan terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Awak pengen kayak orang dipaksakan kali. Beli kereta awak ulah lunas ya udah 2 tahun. Tapi dijuallah kereta yang 2 tahun yang udah lunas. Beli kereta baru lawa. Nampak kayak orang kaya tapi dipaksakan kali. 3 bulan tak terbayar, ditarik kereta baru. Yang lunas tak ada kereta lagi. Orang kaya dengan orang miskin Allah tahu porsi kita. Kau kalau makan tiap hari makan kangkung, makan indomie, makan telur nggak akan bisulan. Kenapa? Memang Allah kuatkan fisikmu makan telur. Orang kaya kalau dia ngirit karena pelit makan telur pasti bisulan. Neot. Kenapa? Karena pelit kali kau jadi orang. Orang miskin kalau demam anaknya cukup minum air hangat, kasih boda Rexin, selimuti dia, keringatan sembuh. Orang kaya enggak. Allah tahu itu. Aku biar tahu kau. Anak kalian enak lah ya. Cepat kali sembuh. Asalkan demam, kasih boda Rexin, selimuti, minum hangat demam. Aku suka masuk ke Kolombia. Suka masuk Kolombia baru sembuh. Allah tahu uang kau banyak, maka tak sama pengobatan anak kau dengan orang kaya. Anakmu masuk ke Kolombia 3 hari koyak 10 juta karena asetmu ada. Allah tahu itu. Makanya mohon maaf ya izin. Apa makna orang yang fakir ini? Mohon maaf Bu. Imma amfatan min zulli istiqamah, karena tak pernah dia tenang mengalami kesusahan yang dialami. Kok gini-gini aja ya? Makanya kita ini ada waktu muda dialah yang paling susahnya. Waktu menikah berubah rezekinya jadi orang kaya raya karena bagus rezeki lakinya. Ada pula yang terbalik Bu. Waktu anak-anak dialah yang paling senang hidupnya karena ayahnya pengusaha sawitnya di mana-mana, rumah kontraknya tak berapa pintu. Menikah dia punya laki pula kayak hantu, semua dijuali, sekarang tak punya apa-apa lagi. Macam-macam. Ada pula yang terbalik Bu, waktu garis dia senang, waktu menikah dia senang, punya anak, anaknya pula bertingkah, memakai narkoba, dijualilah rumah sewa. Emas di tangan, kerabu dianting-anting, semua digadekan. Asalkan keluar anaknya dari penjara. Ada pula yang terbalik Bu, waktu anak-anak susah, remaja susah, menikah susah, punya anak susah, tua pun susah, mati pun susah. Iya. Ajab itu kalau yang itu, ajab lah. Nah kan, jadi bukannya pun di sini nikmati aja.
tenangkan, bukan? Jadi kita berharap, kalaupun kita fakir, tak kaya, berbaik sangka sama Allah. Iya ya, kalau kaya mungkin aku entah kemana-mana langkahku, ya kan? Singgah ke sana, singgah kemari. Sekarang alhamdulillah, walaupun kereta satu diantar laki, tapi awak bisa mengaji, mau dia ngantarnya. Kalau dipaksa awak kereta, bang beli nawa sekali lagi bang, awak asli diantar-antar aja lo, nggak sempat nanti bang, jemput lagi, antar lagi, jemput lagi, nggak cukup. Nanti karena aku jemput kau, kan nggak bisa kemana-mana kau. Kalau ada kereta nanti lasak kakimu singgah kemana-mana kau. Dah selesai perkara. Nah.